Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana dari kelas Produksi Ternak Unggas D akan menjelaskan tentang anatomi dari ternak unggas. Yang pertama adalah organ eksterior unggas. Organ eksterior adalah organ yang terletak di bagian luar seperti paruh, jengger atau pial, gelambir, terus bagian dada, bagian perut, bagian bulu, bagian ekor, dan kaki, terus taji. Taji pada ternak jantan terlihat lebih panjang daripada ternak betina, unggas betina. Terus ada cakar. Pada unggas darat tidak memiliki selaput, sedangkan pada unggas betina memiliki selaput yang berguna untuk membantunya berenang. Selanjutnya adalah organ pelindung. Organ pelindung yaitu ada dua. Yang pertama adalah kulit, yang kedua bulu. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari temperatur lingkungan dan melindungi terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam tubuh. Terus sebagai resipator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar. Dan untuk bulu sendiri, hampir seluruh bagian dari unggas tertutup oleh bulu. Nah, bulu ini berfungsi sebagai isolator, melindungi tubuh dari luka atau infeksi karena gesekan terhadap benda keras di sekitar, sebagai sarana untuk terbang, sebagai resipator dari luar, dan sebagai perhiasan untuk memikat lawan jenis. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan dan menduga kemampuan bertelur. Selanjutnya itu organ respirasi pada unggas. Organ respirasi pada unggas yang pertama yaitu pada awalnya hidung, rongga hidung, terus mulut, trakea, siring, paru-paru, kantung udara depan dan kantung udara belakang. Pada saluran pernapasan unggas berawal dari hidung dan mulut, kemudian berlanjut ke rongga hidung dan ke rongga mulut. Kedua ruangan ini terhubung dengan orofaring dan laring yang berkelanjutan ke trakea. Trakea mengalami percabangan pada sering menjadi perunci primer yang memasuki paru-paru. Paru-paru pada unggas merupakan struktur yang kaku di mana kantung-kantung udara berawal. Kantung tersebut menempati hampir seluruh tubuh yang tidak ditempati oleh organ visceral dan berpenetrasi ke dalam bagian interior tulang. Paru-paru ini merupakan organ yang menyelenggarakan pertukaran gas, sama seperti mamalia. Akan tetapi paru-paru pada unggas tidak mengembang atau berkontraksi selama siklus respirasi, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Secara sederhana, mekanismenya adalah udara bergerak melalui paru-paru selama siklus respirasi, dan di dalamnya perjalanannya ke dan dari kantung-kantung udara. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada unggas yang pertama adalah paruh atau mulut. Paruh atau mulut berfungsi untuk mengambil makanan. Di dalamnya ada lidah yang akan mendorong makanan tersebut ke saluran berikutnya. Terus selanjutnya ke esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Selanjutnya adalah tembolok atau crop, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Setelah dari tembolok akan menuju ke proventriculus, yaitu suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. Nah, di sini di ventriculus partikel pakan akan digiling menjadi partikel lebih kecil yang mampu melalui saluran usus. Untuk usus halus, organ pertama tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Terbagi menjadi 3 bagian usus halus. Yang pertama adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Terus selanjutnya adalah usus buntu atau ceca. Tidak ada proses pencernaan di sini. Selanjutnya menuju ke usus besar. Usus besar itu merupakan tempat melebar terdapat pada bagian akhir usus halus ke kloaka.
Terus terakhir adalah kloaka, saluran umum tempat saluran pencernaan dan reproduksi bermuara. Nah, ada satu lagi ternyata, yaitu anus atau vent, lubang bagian akhir atau bagian luar, yaitu kloaka. Untuk organ pencernaan tambahan, yaitu berfungsi dalam proses pakan, pencernaan pakan, yaitu pankreas, lever, dan kantong empedu. Organ reproduksi pada ternak jantan dan betina. Pada ternak jantan, pada unggas jantan, yaitu memiliki 2 testis berbentuk elips dan berwarna terang dan menghasilkan sperma pada masing-masing testisnya, dan akan melalui sebuah saluran yang bernama vas deferens seperti yang terlihat pada di gambar. Itu vas deferens merupakan 2 saluran yang masing-masing saluran tersebut akan menuju ke testis. Alat kelamin pokok pada ternak unggas jantan yaitu testis sebagai penghasil spermatozoa, dan alat kelamin pelengkapnya terdiri dari saluran yang menuju kloaka, yaitu epididymis, vas deferens, dan papilla. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada sebelah dorsal testis. Epididymis ini berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Selanjutnya ductus deferens atau vas deferens, jumlahnya sepasang. Pada ayam jantan muda itu kelihatan lurus, sedangkan pada ayam jantan tua itu akan terlihat berkelok-kelok. Nah, selanjutnya organ kopulasi pada unggas jantan, ductus deferens berakhir pada suatu lubang kecil, papilla kecil, yang terletak pada dinding dorsal kloaka. Papilla kecil ini merupakan rudimenter dari organ kopulasi. Alat kopulasi pada ayam berupa papilla atau penis yang mengalami rudimenter, kecuali pada itik berbentuk spiral yang panjangnya 12 sampai 18 cm. Nah, pada papilla ini juga diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadi kopulasi. Pada ternak betina atau unggas betina, sistem reproduksi terdiri dari ovarium dan oviduct. Ovarium ini merupakan tempat pematangan sel atau ovum, sedangkan oviduct merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina. Terus oviduct terbagi menjadi infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Di dalam oviduct juga terjadi proses pembentukan telur. Pada umumnya sistem reproduksi pada unggas hanya berfungsi pada sebelah kiri. Infundibulum merupakan bagian paling karnial atau depan dari oviduct dengan panjangnya 7 cm. Di dalam infundibulum, kuning telur akan dibungkus memutar oleh lapisan albumin, sehingga diskus germinalis selalu berada di bagian atas. Selanjutnya magnum merupakan bagian dari oviduct terpanjang, yaitu sekitar 30 cm, yang berfungsi menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Isthmus memiliki panjang 8 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Pada isthmus dibentuk 2 membran homogen yang disebut dengan inner shell dan outer shell. Membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit. Selanjutnya uterus. Uterus merupakan sebuah ruangan dengan panjang 8 cm. Pada bagian ini terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula. Selain itu juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur di bagian uterus ini. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan bagian paling kaudal atau paling belakang dari oviduct. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi, di mana kloaka merupakan lubang buang untuk membuang urin dan feses yang disebut manuare pada unggas, serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Vagina memiliki cincin sirkular atau sphincter dengan lipatan di permukaannya untuk tempat menyimpan spermatozoa. Organ selanjutnya yaitu organ ekskresi. Organ ekskresi terbagi 3. Ada kulit, ada ginjal,
dan ada paru-paru pada unggas. Organ ekskresi ini merupakan organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, dan zat warna empedu dan asam urat. Sistem ekskresi pada unggas tadi terdiri dari ginjal, paru, dan kulit. Ayam memiliki sepasang ginjal yang berwarna coklat. Saluran ekskresi terdiri dari ginjal yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus atau kloaka. Ayam mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Kelebihan larutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares atau lubang hidung. Ginjal terdiri dari tubulus kecil atau nefron yang menjadi unit fungsional utama ginjal. Fungsi utama ginjal yaitu memproduksi urin. Selanjutnya adalah kulit. Kulit unggas tidak memungkinkan digunakan sebagai salah satu alat ekskresi utama karena tidak berkelenjar. Tetapi kulit memiliki minyak pada tunggingnya sehingga digunakan untuk meminyaki bulu-bulunya. Terus yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini sebagai alat ekskresi pada unggas. Selain juga alat respirasi, paru ini juga mengeluarkan zat sisa dari aktivitas metabolisme sel seperti CO2 dan air. Keberadaan CO2 dapat menimbulkan gangguan fisiologis yang penting. CO2 sangat mudah berikatan dengan air, membentuk asam karbonat yang menciptakan suasana asam. Oleh karena itu, CO2 yang terbentuk harus segera diangkut dan dikeluarkan dari tubuh pada hewan ternak. Selanjutnya adalah penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada unggas. Yang pertama adalah penyakit snot. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Penyakit snot merupakan salah satu penyakit pernapasan yang bisa mengganggu pertumbuhan serta produktivitas. Penyakit ini sering menyerang ternak unggas, salah satunya pada ternak ayam kampung. Walaupun tergolong penyakit yang tingkat angka kematiannya rendah, yaitu sekitar 30%, namun tetap harus kita waspadai sebab jika kita biarkan tentu akan menular dan mengakibatkan kerugian. Tanda-tanda yang biasanya muncul pada penyakit ini yaitu ayam mengangguk seperti mengantuk, ayam kesulitan untuk bernapas, terdengar seperti ayam ngorok, keluar lendir dari hidung yang baunya menyengat, muka ayam membengkak terutama pada bagian mata, bawah mata, ayam mengeluarkan cairan dari mata, nafsu makan menurun drastis, dan pertumbuhan ayam terhambat. Penyakit selanjutnya yaitu tetelo. Tetelo atau penyakit Newcastle disease yaitu penyakit yang menular akut menyerang ayam dan jenis unggas lainnya dengan gejala klinis berupa gangguan pernafasan, pencernaan, dan syaraf serta disertai mortalitas yang sangat tinggi. Ciri-ciri dari ayam yang terserang penyakit ini yaitu jenggernya pucat, ayam menjadi lesu, kotoran berwarna kebiruan, dan kepala ayam seperti tengleng atau tidak seharusnya. Serangan penyakit ini biasanya hanya berlangsung selama 2 atau 3 hari hingga ayam yang terserang akan mengalami kematian. Dan penyakit yang ketiga yaitu kolera atau berak hijau. Penyakit ini mempunyai gejala berupa diare kehijauan atau berbau busuk, unggas lesu, bulunya berdiri, tampak adanya cairan kental yang keluar dari mulut sehingga menyebabkan suara mengorok, jengger dan pial membengkak, dan kianosis pada bagian kepala serta penurunan produktivitas telur. Setelah dilakukan nekropsi ditemukan pembengkakan hati, folikel telur membubur dan memenuhi rongga perut, hiperemi pada organ dan seperti duodenum, jantung, abdomen, dan paru-paru.